Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu yang melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Dan ini adalah khotbah kita di minggu Advent yang keempat. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah Anda mengalami kepanikan? Pernahkah atau sekarang Anda berada di dalam situasi kepanikan di tengah-tengah kehidupan kita? Benar, mungkin panik bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin kepanikan itu bahkan pernah kita alami secara manusiawi dalam hidup kita. Kenapa saya sebut dengan memakai kata panik itu? Yang pertama sekali, sebab saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan panik itu? Secara etimologi panik itu berarti bingung, gugup, atau takut dengan mendadak. Dalam tanda kurung, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Itulah makna kata panik. Bingung, gugup, atau takut dengan mendadak. Dan itulah sejatinya yang dialami oleh seorang Raja Ahaz di tengah-tengah kepemimpinannya. Sebab apa? Dia panik berhadapan dengan Efraim dan Syria ketika itu. Dan ternyata di dalam kepanikannya, dia tidak justru datang kepada Nabi Yesaya, atau dia justru tidak membuat dirinya berlutut, berteluk, memohon hikmat yang dari Tuhan Allah. Dia justru mengandalkan akal pikirannya, mengandalkan matanya. Kepada siapa? Jelas, kepada bangsa Asyur. Matanya digelapkan, pikirannya digelapkan, dengan melihat kebesaran, dengan melihat bagaimana peralatan tempur bangsa Asyur ketika itu. Padahal Yesaya selalu berulang-ulang mengatakan, jangan pernah meminta bantuan kepada bangsa Asyur, jangan pernah meminta bantuan kepada bangsa yang tidak disukai Tuhan, kepada bangsa yang tidak mengakui Allah di tengah-tengah kehidupannya. Tapi lagi-lagi Ahaz menutup telinganya, menebalkan telinganya, dan dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika itu. Kedegilan, kekerasan hati membuatnya
tidak mau mendengar suara kenabian itu. Bahkan hal itu semakin diperparah kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-13 itu. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baik dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Lihatlah apa yang dilakukan oleh seorang Raja Ahaz itu. Sampai-sampai Yesaya mengatakan bahwa kau sudah membuat Tuhan itu capek. Bahwa kau sudah membuat Tuhan itu lelah, lelah, dan lelah. Tentu saja ini adalah bahasa hiperbola. Sebab tidak mungkin Tuhan lelah. Tapi Yesaya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ahaz itu sudah menjadi sebuah kemunafikan, sudah menjadi kemuakan bagi Allah. Itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan membuat Tuhan lelah dalam tanda petik. Bahkan respon Yesaya ini tidak lain adalah bersumber dari kemunafikan seorang Ahaz yang mengatakan tidak mau meminta atau tidak mau mencobai Tuhan ketika Yesaya mengatakan mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Sebab apa? Seperti yang saya sebut tadi, bahwa jawaban Ahaz itu adalah sebuah kemunafikan, seakan-akan dia tidak mau mencobai Tuhan dan dia tidak mau membuat Tuhan lelah. Tapi justru kemunafikan itu terbaca oleh Yesaya. Dan di sini kita melihat kemarahan dari Yesaya itu. Keberanian yang luar biasa dari seorang Yesaya untuk mencecar rajanya ketika itu. Untuk sebuah tindakan raja yang zalim, untuk setiap tindakan raja yang tidak lagi berada di dalam hikmat bijaksana yang dari Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Mati akalkah Yesaya? Tentu tidak. Yesaya justru mengatakan di dalam sebuah nubuatan, kalau engkau tidak mau Ahaz, begitu kira-kira bahasa sederhananya, meminta tanda itu agar lebih meyakinkanmu, agar kau tahu bahwa janji Tuhan itu, agar engkau mengerti, agar engkau melihat langsung bahwa akan ada pertanda. Apa pertanda itu? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tentu saja apa yang dinyatakan di dalam diri seorang perempuan itu tidak lain adalah menyoroti apa yang dilakukan Allah kepada seorang perawan Maria yang hamil justru di luar hubungan biologis, di luar hubungan sebuah pernikahan. Nats ini menyoroti dan menunjuk kepada perawan Maria. Seperti apa yang tertulis di Matius 1 ayat 23 itu. Dan Maria adalah benar-benar perawan dan tetap perawan. Seperti apa yang dituliskan di Matius 1 ayat 18 dan ayat yang ke-25 itu. Bahkan sampai Yesus lahir, Maria tetap menjadi seorang perawat. Bahkan lebih lagi dikatakan, dan dia akan diberi nama Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Kita bisa melihat lebih lagi di Matius 1 ayat 23. Dan nama itu menjadi kekuatan untuk setiap kita bahwa Allah sendirilah yang datang ke dunia ini. Mungkin setiap kita akan menghafal dengan baik dan melafalkannya dengan baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Itulah bukti bahwa Allah benar-benar nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Yesaya ingin mengatakan nubuat itu. Ingin mengatakan bahwa benarlah
Yesus itu akan Immanuel, menyertai kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh tema kita. Immanuel, Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan adalah penyertaan di dalam kehidupan kita. Maka itu menjadi penegasan dan itu ingin mengingatkan seorang Ahaz bahwa jangan pernah mencari kekuatan lain. Sebab penyertaan Tuhan kepada setiap mulut, kepada setiap pribadi yang meminta, yang mengimani akan Yesus di dalam kehidupannya. Dia adalah kehidupan yang diberkati dengan Immanuel. Allah menyertai, bahkan di dalam setiap kepanikan-kepanikan yang dialami di dalam kehidupannya. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama yang menjadi refleksinya, sahabat terbaikku di dalam kasih Yesus. Yang pertama, selalulah dengar-dengaran akan suara kenabian itu. Jangan keraskan hatimu, jangan tutup telingamu. Suara kenabian itu adalah suara yang Tuhan pakai di tengah-tengah kehidupan kita, menyatakan nubuatan, menyatakan janjinya hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, di minggu Advent yang keempat ini, jangan pernah mengandalkan pikiranmu. Jangan pernah silau dengan apa yang kau lihat. Kelihatan bangsa Asyur begitu megah, kelihatan bangsa Asyur begitu luar biasa, tapi akhirnya bangsa itu akan luluh lantak, hancur, dan rata dengan tanah. Lalu apa yang ketiga? Immanuel, Tuhan beserta kita. Artinya apa? Besertamu, besertaku, beserta kita semua. Artinya apa? Tidak lain adalah di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam setiap kepanikan-kepanikan kita yang kita alami dalam hidup ini, percayalah, Immanuel, Tuhan besertamu. Dan janjinya akan selalu nyata, dan janjinya akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan kita peringati, dan itu yang kita rayakan, bahwa benarlah Allah itu Immanuel. Yesus berada di tengah-tengah kita dan menjadi sama dengan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami dan kami selalu mendengar suara Tuhan dibandingkan dari suara-suara yang berseliweran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami di dalam kebenaran firman-Mu untuk kedigilan seorang Ahaz, kami lebih meluluhkan hati kami dan membuka hati kami dan membiarkan Roh Kudus-Mu berotoritas dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.